Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Dan materi kita hari ini adalah tentang kaidah kebahasaan dan pola pengembangan teks eksplanasi. Simak dengan baik ya. Baik, yang pertama adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mungkin sebagian dari kalian sudah membaca materi yang ada dalam buku maupun modul. Apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Yang pertama adalah menggunakan kata yang bermakna denotatif. Kalian semua pasti sudah tahu denotatif artinya kata yang bermakna sebenarnya sesuai dengan keadaan dan bukan bermakna kias. Bu Rasa sudah paham ya? Kita lanjut. Yang kedua, menggunakan banyak konjungsi kausalitas maupun kronologis atau hubungan waktu. Apakah kalian masih ingat dengan konjungsi kausalitas dan kronologis? Jika lupa, kita ingatkan lagi. Konjungsi kausalitas itu lebih ke hubungan sebab akibat. Contoh konjungsinya adalah karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, dan oleh sebab itu. Dan yang kedua, kronologis itu lebih ke hubungan waktu. Contohnya ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Oke, sudah paham ya konjungsi kausalitas dan kronologis? Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang ketiga. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah teks eksplanasi itu lebih fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Misalnya, kejadian gempa bumi, banjir, hujan, dan udara, serta ada juga yang mengangkat fenomena sosial dan budaya. Jadi itu fokus penjelasan dalam teks eksplanasi. Kita lanjut. Banyak menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis. Istilah ilmiah dan kata teknis ini erat kaitannya dengan teks eksplanasi karena seperti yang disebutkan tadi, misalnya eksplanasi membahas tentang fenomena alam seperti gempa bumi atau tanah longsor, itu pasti akan banyak istilah-istilah ilmiah atau kata teknis yang terkait dengan peristiwa seperti tersebut. Dan ini bersifat tidak mutlak. Jadi ada juga kata teknisnya, ada juga tidak yang mencantumkan kata teknis. Baik, ini ada contoh latihan. Perhatikan teks berikut. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Di dalam tetesan air sudah terdapat warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Pertanyaannya adalah, coba kalian temukan konjungsi apa saja yang digunakan dalam paragraf tersebut. Silakan dibaca dengan baik. Sudahkah kalian menemukan konjungsinya? Ada berapa konjungsi di sana? Oke, kita langsung bahas ya. Konjungsi yang pertama adalah karena, dan yang kedua adalah ya, kemudian. Ada yang tahu karena merupakan konjungsi apa, kemudian juga konjungsi apa? Oke, benar ya. Karena ini merupakan konjungsi kausalitas. Tadi sudah dijelaskan, sedangkan kemudian adalah konjungsi kronologis. Nah, itu cara menemukan beberapa konjungsi terkait dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ibu rasa ini tidak ada kendala. Kita bisa lanjutkan ke pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi. Pola yang digunakan ada dua, pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Kita akan coba ke pola pengembangan sebab akibat lebih dulu ya. Dalam pola pengembangan
sebab akibat, pengembangan teks eksplanasi menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik, akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Jadi secara umum ini maksudnya adalah pola pengembangan teksnya menggunakan sebab sebagai gagasan umumnya dan akibat dijelaskan sebagai perincian pengembangannya. Atau bisa juga dibalik, jadi dipaparkan akibat dari suatu kejadian sebagai gagasan umumnya terletak di awal paragraf, setelah itu sebabnya dipaparkan setelahnya sebagai perinciannya. Itu pola pengembangan sebab akibat. Otomatis konjungsi yang digunakan akan lebih banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Kita lihat contohnya. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,2 km. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan terutama yang dekat dengan pusat gempa. Mengapa paragraf ini disebut menggunakan pola sebab akibat? Kalian bisa lihat di situ gempa bumi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta tersebut mengakibatkan beberapa puluhan orang meninggal. Jadi sebabnya adalah gempa bumi, akibat yang ditimbulkan adalah ada orang meninggal, ada yang luka-luka serta beberapa bangunan roboh. Sebenarnya di sini juga sudah dijelaskan ada ada kata mengakibatkan yang merupakan ciri dari pola sebab akibat. Sudah sangat jelas ya. Kita lanjut yang kedua. Pola proses. Pola pengembangan proses menekankan pada urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Setiap urutan itu dipaparkan dengan detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Jadi pola pengembangan proses ini memfokuskan pada urutan suatu kejadian yang dijelaskan secara detail dari awal hingga akhir sehingga prosesnya itu jelas. Sebagai contoh, nah ini adalah sebuah paragraf. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kulit membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Kira-kira ini paragraf tentang apa? Ya, ini adalah paragraf tentang proses perkembangan janin hingga dia siap dilahirkan. Mengapa kita sebut ini pola proses? Kalian bisa lihat dijelaskan sekali dari awal. Jadi janin itu berusia bulan keempat, bagaimana perkembangannya hingga bulan yang lebih besar dan siap untuk dilahirkan. Jadi detail-detailnya dijelaskan dengan sangat terperinci. Jadi itulah pola proses. Apakah sudah jelas? Ibu rasa ini penjelasannya cukup jelas. Untuk menguji pemahaman kalian, mari kerjakan latihan soal berikut. Bacalah kedua paragraf di bawah ini. Setelah membaca dengan cermat dan teliti, tentukanlah topik dan pola pengembangan kedua teks tersebut. Jadi teks pertama topiknya tentang apa? Kalian jelaskan. Teks yang kedua, topiknya tentang apa? Dijelaskan. Setelah itu juga tentukan pola pengembangan apa yang digunakan pada paragraf pertama dan kedua. Apakah paragraf proses atau sebab akibat atau sebaliknya? Silahkan kalian jawab dengan baik. Jawaban ini kalian bisa jawab pada classroom. Jadi perhatikan materi sebelumnya, kemudian kerjakan latihan soal dengan baik.
Baik, sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi pembelajaran yang baru. Terima kasih.